Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Sampurasun, Rahayu, Namo Buddhaya, Namaste, Om Swastiastu, Salam Kebajikan. Kembali bersama saya untuk renungan Ramadan yang kelima pada tahun Hijriah 1444. Dalam renungan kali ini, saya akan membahas mitos Islam agama yang paling benar. Saya telah membahas mitos penghuni gurun, mitos puasa Ramadan, mitos pohon hayat, dan mitos pohon hadaat pada renungan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Setelah mengenal makna-makna pohon hayat dan pohon hadaat dalam mitos-mitos yang disampaikan yang bertujuan untuk memulihkan kemanusiaan sebagai caregiver dan healer, saya harap kita dapat mengerti bagaimana kita mendekati mitos modern terkenal bahwa Islam adalah agama yang paling benar. Habib Hussein Ja'far Al-Haddad menyampaikan dalam salah satu wawancara bahwa adalah logis orang menganut agama yang dianggapnya paling benar. Maka baginya Islam adalah agama yang paling benar. Tetapi apakah yang ia maksud di sini sebagai kebenaran, agama, dan sebagai Islam? Kalau merujuk kepada nafsiologi, agama adalah cara berhubungan dengan sekelompok orang atau seseorang dengan realitas agung untuk menyintas, sehingga dapat resilient, beradaptasi, dan bermitigasi melalui realitas tersebut. Maka kebenaran seperti yang dimaksud oleh Hussein Ja'far Al-Haddad bersifat kontekstual, lokal, dan momentary. Bagaimana maksudnya? Pada hari ini, hidup di Bogor dan sebagai orang dengan difabilitas karena autoimunitas, maka bagi saya untuk melintas sehingga dapat resilient, beradaptasi, dan bermitigasi adalah dengan menerima dan mengakui keberadaan autoimunitas yang harus saya alami. Kemudian menyadari serta mencari cara untuk menghadapi sistem ekonomi beretos kapitalis industrialis yang dapat membahayakan mental dan jasmani saya, serta untuk menghadapi kenyataan sosial akan etos individualis egois dari tatanan ekonomi itu yang melemahkan sistem penopang bagi orang-orang seperti saya. Suatu saat saya mengalami remisi, sehingga disabilitas saya berkurang banyak, maka saya akan menggunakan cara berhubungan dengan realitas agung ini dengan cara atau aplikasi yang berbeda. Sistem pohon hayat meniscayakan itu, yakni dinamika dalam cara kita berhubungan dengan realitas agung yang kita cerap dan gumuli. Dan ini adalah fakta bagi sistem pohon hayat di peradaban manapun. Bukan hanya sistem pohon hayat pada rumpun Nabi Enoch atau Nabi Khidir atau Nabi Idris. Kita menjumpai pandangan dunia non-dualis, pandangan dunia keberlanjutan yang bukan deisme, serta pandangan dunia tauhid di berbagai sistem pohon hayat. Saya ulangi, kita menjumpai pandangan dunia non-dualis, pandangan dunia berkelanjutan yang bukan deisme, serta pandangan dunia tauhid di berbagai sistem pohon hayat. Kita menjumpai ungkapan dan nilai-nilai serta strategi-strategi hukum ilahi, divine law, Dekalog
atau Al-Furqan di berbagai sistem pohon hayat di dunia. Fokus sistem pohon hayat bukanlah memenangkan pengetahuan baik buruk seperti sistem pohon hadaat. Dalam memenangkan pengetahuan baik buruk, kita berlomba atau bersaing menetapkan pengetahuan kita akan kebenaran doktrin, dogma, sejarah, sains natural, matematika, dan sebagainya sebagai yang paling benar. Karena susunan pengetahuan baik buruknya yang paling benar, paling unggul, atau paling bagus. Fokus sistem pohon hayat salah satunya dapat dipahami dengan ungkapan yang mungkin dianggap bersifat hadaat, yaitu berfasta bikul khairat, berlomba-lomba melakukan kebaikan, melakukan kebajikan. Kata berlomba-lomba di sini adalah untuk memacu diri kita, untuk membangkitkan semangat kita, karena kita biasanya mudah putus asa dan patah semangat. Jadi bukan untuk mengalahkan atau untuk menjadi yang terunggul, melainkan kita fokus pada berbuat kebaikan, berbuat kebajikan semata-mata karena kita adalah caregiver dan healer bagi sesama. Di dalam fokus ini tentu ada suka duka, penderitaan sekaligus kebahagiaan, dan segala rupa tantangan yang harus kita hadapi, termasuk salah dan dosa yang kita lakukan karena kerapuhan kita sebagai manusia. Tapi dengan fokus itu kita diangkat kembali saat jatuh dan tergelincir. Dengan fokus dan prioritas ini kita ditundukkan kembali untuk rukuk dan sujud dengan rendah hati saat kita melenceng dari kitoh melakukan kebaikan, malah menjadi melakukan agar diri sebagai yang terbaik. Padanan lain dari kata Islam adalah moksa, yaitu kemerdekaan yang bersifat kedamaian, keselamatan, ketentraman, dan kesejahteraan, disebabkan kita berserah diri dengan berharmoni dengan realitas agung yang kita gumuli, menyatu dengan alam atau nature. Sosro Kartono mengatakan Islam dalam ekspresi sebagai berikut: susah senang tidak membuat kita bingung sehingga jadi keluar kita, tapi kita tetap kembali tenang dan menjalani kita itu untuk keselamatan diri. Itulah Islam yang dimaksud dalam mitos mengenai Nabi Ibrahim yang diordinasi di negeri Islam, yang dikatakan sebagai Yerusalem oleh rajanya, Raja Kebenaran atau Raja Sadik, Melkisedek. Dalam masyarakat yang disebut pagan, yaitu yang dualis, deistik, dan bahkan sekuler, yaitu berfokus pada duniawi semata-mata atau materialis, positivistik semata-mata. Kata Islam atau kata Salem dipadatkan dari ikon atau simbol ke dalam konsep mapan menjadi deity atau dewa-dewi yang institusional, sehingga mereka memiliki kriteria iman mengenai apa yang benar dan apa yang salah tentang dewa Salem dan apakah itu Islam atau moksa. Namun komunitas masyarakat adat Nabi Ibrahim tidaklah menganut konsep yang sama, meski menggunakan diksi yang sama untuk kata Salem atau susunan kata Sin, Lam, Mim, ataupun diksi-diksi lain seperti Sadik, Baal, dan lain-lain dalam ekspresi iman mereka. Komunitas adat Nabi Ibrahim bukanlah komunitas henoteis dan politeis seperti pandangan akademisi yang bernalar dualis dan deis. Karena diksi atau kata dan ekspresi bukanlah monopoli suatu kelompok masyarakat yang harus sama pandangan dunia, kerangka pikirnya atau frameworknya, dan etosnya. Inilah sebabnya dalam Al-Quran dibedakan antara kata din dan milah untuk merujuk kepada agama atau religion.
Kata religion dalam bahasa Inggris lebih merujuk kepada milah, sedangkan kata agama dalam bahasa kita justru sebenarnya lebih merujuk kepada din. Secara sederhana, milah merujuk kepada agama yang berkaitan dengan bagaimana kita terinisiasi ke dalam suatu komunitas adat, baik itu melalui kelahiran maupun juga melalui serangkaian ritus peralihan serta inisiasi tertentu. Karena itu, milah dapat berarti di dalam sistem pohon hayat maupun sistem pohon adat. Sistem pohon hayat biasanya adalah model agama-agama yang selalu melakukan vernakularisasi, dinamis dalam identitas, dan organisasi-organisasi yang amat sederhana, non-hierarkis, serta matriarkat. Apa itu matriarkat? Egaliter, meritokrasi, dan nurturing, pengasuhan. Sementara itu, sistem pohon hadaat biasanya adalah model agama-agama yang selalu menuntut kemapanan, organisasi yang saklek, hierarki, dan institusinya kompleks, yang paternalistik dan patriarki. Apa itu patriarki di sini? Hierarki, dominasi lelaki, dan elitis. Serta melihat dunia adalah pertarungan baik dengan buruk terus-menerus. Serta melihat dunia adalah pertarungan baik dengan buruk terus-menerus, yang mereka harus lenyapkan kelompok lain sebab dirinya yang terbaik, terunggul, dan terbenar. Din biasanya dimaknai sebagai jalan hidup atau tarekat. Namun di sini saya ingin membawa kita kembali ke akar katanya, yaitu secara sederhana kata din adalah penghakiman, pengadilan, atau penilaian. Jadi segala hal yang berkaitan dengan bagaimana kita menilai dunia dan kehidupan kita secara adil, to be fair. Kita jumpai nama Dan ibn Yakub berarti hakim, sedangkan Dina binti Yakub berarti keadilan. Kemudian kata-kata ini beresonansi dengan kata sadik, yaitu kebenaran, yang lurus, sebagaimana kata-kata sedekah, sebagai suatu praktek keadilan sosial. Maka sekarang kita menuju mitos Islam sebagai agama yang paling benar. Jika Islam yang dimaksud adalah milah yang merupakan sistem pohon hadaat yang berupa sistem imperialis konsensus, seperti yang mula-mula diinovasi Umayyah, lalu ditegakkan, didirikan oleh Abbasiyah, dan kemudian dimapankan oleh Utsmaniyah, maka mitos itu digunakan untuk imperialisme. Apakah imperialisme yang saya maksud? Yaitu untuk menguasai sebanyak mungkin wilayah sehingga seluruh teritori itu berada dalam satu tatanan dunia yang sama, dengan melenyapkan ribuan kelompok dan individu lainnya demi dunia yang lebih baik. Dalam kitab The Beloved and I, TBI, ini disebut sebagai iman Kabil, Chinese faith. Imperialisme yang sedemikian ini meniscayakan ethos manifest destiny, yaitu keyakinan bahwa dirinya ditetapkan Tuhan sebagai yang terunggul untuk menjajah yang lain demi dunia yang lebih baik, dengan dalih memimpin, membimbing, memajukan, dan ataupun mencerahkan. So, jika Islam yang dimaksud adalah milah yang merupakan sistem pohon hadaat yang berupa sistem konsensus, seperti yang menjadi istihad mereka yang berada di Konsili Sakifah di Bani Saudah pada 632 Masehi, maka itu akan berpotensi dengan segera ditaklukkan oleh sistem imperialis konsensus, karena konsensus meniscayakan potensi perpecahan dan dipecah belah oleh berbagai kepentingan. Karena itu, salah satu cara mengantisipasi potensi dalam sistem konsensus adalah tetap berpegang teguh kepada sistem pohon hayat.
Itulah yang tetap dilakukan oleh Imam Ali ibn Abi Thalib kendati ia menjadi seorang khalifah dalam sistem konsensus. Ini adalah hal natural yang telah dilakukan ribuan tahun di berbagai masyarakat adat yang disebut animis dan shamanis. Mereka menjalani sistem konsensus sekaligus vision quest yang bersandar pada pohon hayat, meyakini kedaulatan yang ahad secara non-dualis dan secara berkelanjutan yang bukan deistik. Tuhan yang Maha Esa, Maha berdaulat, memilih dengan pilihannya. Dan yang terpilih, di-elected, dilihat dengan fakta bahwa Dekalog atau Al-Furqan tertulis di dalam sanubari orang-orang yang tidak pernah mendengar Alkitab dan Al-Quran. Bahwa mereka yang terpilih itu menekuninya, menghayatinya, dan memelihara syariat tersebut. Kita lihat bagaimana orang-orang yang disebut dukun, bomoh, bobolian, wali atau balian dan lain-lainnya, untuk syaman, serta untuk kepala suku di Nusantara dan berbagai belahan dunia, dalam ribuan komunitas adat, telah melalui berbagai ritus peralihan untuk vision quest mereka, dan akhirnya terpilih untuk menjalani fungsi dan peran mereka memimpin masyarakat mereka, memelihara syariat ilahi tersebut. Itulah sebabnya pada abad 7 Masehi, beberapa ahlul bait Muhammad SAW menghindari persekusi Umayyah pasca tragedi Karbala ke Nusantara, dan juga gelombang-gelombang imigrasi berikutnya pasca wafatnya Imam Ja'far al-Shadiq, atau setelah penaklukan Baghdad 1258 Masehi, atau selama masa perang salib dan kejatuhan dinasti Ming. Saya ulangi, itulah sebabnya ketika pada abad 7 Masehi, beberapa ahlul bait Muhammad menghindari persekusi Umayyah pasca tragedi Karbala ke Nusantara, dan juga gelombang-gelombang imigrasi berikutnya pasca wafatnya Imam Ja'far al-Shadiq, atau setelah penaklukan Baghdad 1258 Masehi, atau selama masa perang salib dan kejatuhan dinasti Ming. Ahlul bait Muhammad, yaitu anggota keluarga maupun murid, abdal dan muhid, yang meneruskan transmisi dalam laku mereka. Mereka sampai di Indonesia, di Nusantara, sangatlah mudah bersatu di dalam berbagai masyarakat setempat, karena agama mereka sejatinya sama-sama natural, animis dan shamanis dalam pandangan dunia tauhid yang non-dualis dan berkelanjutan yang bukan deis itu. Jika Islam yang dimaksud adalah din yang merupakan sistem pohon hayat, maka akan sangat sulit mengatakan bahwa Islam yang dimaksud ini tidak benar. Karena kata Islam di sini pun bisa digantikan dengan kata-kata lain, senada dalam jutaan bahasa yang diilhamkan Tuhan yang Maha Esa kepada jutaan komunitas adat di dunia. Moksa, Rahayu, Sida, Buddha, Bliss, Liberation, Sugeng, dan sebagainya. Maka Islam di sini bisa wujud dalam jutaan identitas, sebab kedaulatan Tuhan yang Maha Esa, dan Dia pula yang memilih siapa di antara kita, sebab ketekunan dan kemauan kita untuk memelihara Dekalog atau Al-Furqan sebagai kitab dan amanah yang kita emban saat menerima hembusan nafasnya menjadi manusia. Sebab ketekunan dan kemauan kita saat menjadi manusia untuk memelihara Dekalog atau Al-Furqan sebagai caregiver dan healer.
Pada tataran ini, klaim paling benar jika mengutip Habib Hussein Al-Haddad itu tadi cukuplah logis kiranya. Adakah fungsi dan peran manusia yang bukanlah caregiver dan healer bagi sesama manusia dan kehidupan lain di muka bumi? Saat saya memutuskan tetap hidup, meski kesakitan dan difabilitas teramat memerlukan caregiver dan healer manusia lainnya, saya juga berfungsi dan berperan sebagai caregiver dan healer. Dulu saya tampaknya tidak memahami hal ini. Saya mengira jiwa saya sakit saat memikirkan kematian dan hendak mati. Lalu saya merenungkannya dan menyadari bahwa setiap hal-hal itu muncul bukan hanya karena saya merasa putus asa, karena amat membutuhkan caregiver dan healer, tetapi bahkan yang terutama karena menyadari nature atau fitrah saya sebagai manusia adalah sebagai caregiver dan healer yang seringkali tidak mampu saya wujudkan karena ketidakberdayaan fisik saya. Lalu apa gunanya saya hidup dalam keadaan begini? Sejatinya pergumulan perihal caregiver dan healer adalah realitas agung tiap manusia, baik disadarinya maupun tidak, terutama pada saat era dipenuhi dengan etos individualis egois dan etos kapitalis industrialis saat ini. Mitos Islam adalah agama yang paling benar menjadi berbahaya di tangan sistem pohon adat yang Mitos Islam adalah agama yang paling benar menjadi berbahaya di tangan sistem pohon adat yang mengaplikasikan sistem imperialis konsensus yang manifest destiny, yaitu ketika cara berhubungan dengan realitas agung, ketika cara berhubungan dengan Tuhan dan kemanusiaan dan kehidupan, semua itu dipadatkan dan dimapankan dalam konsep-konsep maupun ritus-ritus yang diberhalakan sebagai satu-satunya cara yang paling benar, paling bagus, paling unggul, dan paling baik. Seperti ritus sholat, ritus puasa, ekspresi teologi, ekspresi bahasa, fikih tertentu, dan lain-lain. Kain-kain atau kabil-kabil tersebut dengan menggunakan identitas Islam dan identitas apapun, Kristen, Zionis, sekuler, komunis, dan lain-lain, menginginkan dan bekerja untuk mengendalikan segenap manusia dan kehidupan demi ego mereka, demi keserakahan dan kesombongan mereka. Saat itu terjadi, niscaya satu demi satu pelanggaran dekalog atau Al-Furqan pun berlangsung. Karena fokus kita bukan lagi untuk berbuat baik dan kebajikan, melainkan untuk menjadi yang terbaik, terunggul, terbagus, dan terbenar, sehingga melenyapkan yang lainnya, yang tidak berdosa dan yang tidak bersalah. Sebab yang lain melakukan cara yang berbeda untuk berbuat baik dan kebajikan, tidak seperti yang ditetapkan sebagai kriteria iman sistem pohon hadaat ini. Sampai jumpa pada renungan Ramadan berikutnya. Semoga ada masa, nafas, dan kemampuan saya untuk itu. Sidamastu billahi fisabilillah, fastabikul khairat.